Kalau kita bicara tentang konteks layak dipercaya, itu berarti ada yang tidak dipercaya. Sama kan, begitu kan? Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ada yang diberkati, ada yang tidak diberkati. Hidup itu kan begitu kan? Hukum dunianya itu begitu. Ternyata dalam bahasa Alkitab atau bahasa teologi juga begitu kan. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ada yang dipilih, ada juga yang dibinasakan. Contoh aja nih ya, penjahat yang di samping Yesus. Sama-sama disalibkan, sama-sama menikmati anugerah Tuhan, tapi yang satu binasa, yang satu Firdaus. Sama-sama muridnya Yesus, yang satu Yudas mati karena bunuh diri, setelah jual Yesus, justru Petrus tidak, berbalik. Walaupun ada di dalam lingkaran Yesus ya. Nah ternyata dalam hidup ini memang ada yang dipercaya, ada yang tidak dipercaya. Dan layak atau tidak layak. Mungkin saudara bilang, saya lulusnya sama Pak, sama dia. Iya. Tapi kenapa saudara kerja lulusnya sama, kerjanya di satu perusahaan yang sama, yang satu gajinya 5 juta, yang satu bisa gajinya 20 juta. Padahal sama-sama lulus, satu angkatan, kampusnya sama atau universitasnya sama, perusahaannya sama, sub bagian kerjanya sama, kok gajinya lebih besar. Nah itu kan hidup ya. Nah sekarang jadi lihatnya di mana? Jadi kalau ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih, ada yang terima berkat lebih dan ada yang tidak terima berkat lebih. Jadi yang harus kita bahas yang mana? Apa yang terimanya? Bukan. Yang kita bahas adalah yang memilih sebagai subjek. Yang dipilih objek. Yang menerima berkat objek. Tapi subjeknya. Nah subjeknya bagaimana? Kalau kita lihat dari kacamata orang, ya Tuhannya. Apakah Tuhan pilih kasih? Nggak usah dipikirin, emang dia begitu kok. Kalau kita pikirkannya Tuhan itu pilih kasih, pasti cara pandang kita sama Tuhan jadi salah. Kenapa ya Pak? Ini orang kena COVID, sembuhnya cepat. Yang satu kena COVID, nggak sembuh-sembuh. Yang satu kena COVID juga Pak, Delta, tapi nggak mati. Ini Pak, nyentuh dikit, lewat. Ini orang udah tua banget Pak, nggak mati-mati. Kenapa yang muda mati? Jangan tanya gua. Jadi itu kita nih ada mystery of God. Ada mystery of God yang gak bisa kita tembus masuk area itu. Nah ketika kita coba tembus masuk area itu terjadi konflik batin, perasaan, logika secara spiritual. Ketika kita mencoba untuk masuk dalam misterinya Allah, jadi rusak pikiran-pikiran kita. Nah, itu yang sering sekali kita berkecamuk antara logika, perasaan, dan rohani. Jadi rusak semua. Ini cantik Pak, tapi nggak dapat jodoh. Ini ganteng Pak, tapi nggak dapat jodoh. Kenapa yang jelek dapat? Nah kan lu masalah kalau begitu. Ini teman saya jelek banget Pak, tapi cepet dapat ceweknya Pak. Ini ganteng, nggak dapat cewek. Karena yang ganteng itu suka sama sesuatu. Kelibet dah gue ngomongnya itu. Nah, ini kita semua yang ada di tempat ini paham ya tentang layak dipercaya atau tidak. Ada orang yang dipercayakan naik cepat gitu, hancurnya cepat, blus. Ayo pilih yang mana? Naiknya begini cepat, bisnismu cepat, pelayananmu cepat, pasti hancurnya blus langsung gitu. Atau learning by process, pelan-pelan, naik satu way, naik satu way, naik satu way, naik satu way. Tapi progress, lebih good gitu ya. Progresif tapi tidak regresif turun ke bawah. Kita juga begitu ya, mengenal Tuhan juga begitu kan. Mengenal Tuhan tiba-tiba, saya mau dong kayak pendeta itu langsung kenal Tuhan seperti itu. Enggak bos, 26 tahun nih gue begini nih. Ini sih barang bukan barang baru kemarin jadi bos. Ini gue diproses, 26 tahun. Sekolah teologi 15 tahun, hidup gue habis di sekolah teologi. Oh enaknya kayak dia ngomongnya enak. Lu coba aja berdiri di sini. Awal-awal khotbah sih ngeri Pak. Nggak berani lihat jemaat, lihatnya ke atas mulu. Sampai jemaat ada yang nyelutuk, Pak kita di bawah, oh iya lupa. Ya, bisa gitu loh. Proses juga.
Lihat deh, orang dipercayakan untuk khotbah. Ngomong sih pinter bos, suruh khotbah beda. Ada wibawa rohani nih. Ada anointing, ada wisdom from God. Itu tidak bisa dipelajari di sekolah teologi. Tapi itu hanya bisa lewat relationship dengan Tuhan bagus. Nah itu ada intimacy dengan Tuhan. Nah itu tidak bisa dipelajari. Nah kalau pemain musik dipelajari nih. Lulusan dari sekolah musik sama yang otodidak beda. Sekolah musik harus lihat partiturnya. Kalau yang nggak ada itu nggak pakai partitur, pakai perasaan. Ini chordnya apa? Nggak tahu nih hati gue kemana. Gitu bisa mainnya. Ternyata orang yang otodidak itu touch-nya lebih dapat. Tapi orang yang akademis itu dia sering sekali tidak mau melanggar sistem akademisnya. Nah sekarang siapa yang layak dipercaya? Nggak dipelajari di sekolah teologi. Tapi yang layak dipercaya ya kita lihat base-nya di firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab yuk. Matius 25. Ayat 14 sampai selesai waktunya. 30. Saya tahu kok kalau selesai waktu saya. Kalau pemusik naik itu berarti tanda. Kerajaan Allah sudah dekat. 14 yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini perumpamaan ya. Perumpamaan itu dalam Alkitab begini saudara. Perumpamaan itu adalah sebuah contoh ingin mempertegas sebuah kebenaran. Ada yang disebut dengan alegori. Alegori itu misalnya contoh gini ya di Alkitab ya. Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya dan kamulah ranting-rantingnya. Itu bukan perumpamaan tapi alegori. Alegori itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masalahnya kayak gini. Kamu kalau cari cewek jangan cari kucing dalam karung. Apa tuh pikirnya? Kan mati. Bukan. Jangan sembarangan. Kambing hitam. Mana ada sih kambing hitam? Itu berarti jangan cari orang lain jadi korban. Kayak Sambo. Apa sih lo? Apa sih? Aneh deh, mulai aneh deh lo. Dapat salam dari Yosua sama Eliezer. Dan ini ternyata perumpamaan. Perumpamaan itu ingin memperjelas misalnya contoh gini ya. Perumpamaan begini contoh ya. Ini gereja NBC di Living Word. Jadi perumpamaannya itu sederhana. Kalau kita mau bicara begitu, saudara mau datang ke gereja, ingat ya, seperti kita pergi ke food court dan pilih semua makanan. Mana yang suka kamu makan. Baru kita paham, oh apa artinya? Ya yuk bisa datang ke gereja, lihat pendetanya siapa nih. Itu kayak food court. Yang khotbah sih ini nih. Malas gue nih. Kalau dia khotbah ngantuk punya nih kayaknya dia malas gue. Itu food court namanya. Tapi kalau makanan itu yang saudara datang, saudara bisa menikmati. Perumpamaan ya jelas. Lu datang ke restoran, karena restoran itu udah image-nya kuat, kamu datang ke tempat itu. Nah, kayak sekarang nih di mana-mana ada monskier kan, di bawah kan. Di mana-mana monskier semua. Gue sih rasa biasa aja sih ya. Karena gue gak makan tepung, jadi gue gak pusing. Semua di mana-mana begitu. Jadi orang image-nya ini enak nih, ini enak, ini enak. Nah itu brandnya udah terlalu kuat. Kalau udah brandnya kuat lu gak bisa buat apa-apa. Nah kita bicara ya. Itu berarti konteksnya perumpamaan ini, seorang Tuhan akan pergi ingin memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Itu berarti bentuknya jamak, bukan tunggal. Hambanya banyak. Ayat 15, 1, 2, 3 ya. Yang seorang, baca yuk sama-sama supaya gak tidur. 1, 2, 3 ya. Yang seorang diberikannya, yang seorang lagi berapa? Yang satu lagi berapa? Masing-masing menurut apa? Lalu ia apa? Ada berapa orang yang dipercayakan? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Dari mana? Salah, itu yang selama ini salah. Perbedaannya di mana? Nggak ada yang berani jawab kan? Gue udah bilang salah tadi. Berapa orang yang dipercayakan hambanya? Itu berarti dari semua hamba yang dipercayakan ada berapa orang? 3. Dari semua hamba yang dipercayakan 3 orang, ada perbedaan nggak 3-3-nya? Apa perbedaannya? Hah? Bagaimana? Ada yang dapat berapa? Itu yang salah. Kenapa yang salah begitu?
Kita tuh sibuk masalah 5 dan 2 dan 1. Yang disibuk apa? Toolsnya terus, disibukin toolsnya terus. Alkitab tuh gak pernah ngajarin kayak gitu, saudara. Emang Alkitab ngajarin kita untuk bicara tentang dunia? Tidak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kamu takut dengan apa yang kamu makan, Petra? Kamu takut dengan apa yang kamu makan, pakai Petra? Sebut nama aja saya sendiri. Gak enak sebut orang lain. Nunjukinnya gak enak, nunjukin aja deh kalau gitu. Kamu takut dengan apa yang kamu makan? Kamu takut dengan apa yang kamu pakai? Mana yang lebih penting? Hidup apa makanan? Tubuh apa pakaianmu? Lihat burung di udara, gua pelihara. Lihat bunga bakung, dibuang, selesai buang api. Apakah Bapamu tidak tahu apa yang kau perlukan? Jadi intinya apa? Sibuk makan, lupa hidupnya aja sudah anugerah Tuhan. Sibuk beli baju, dia lupa tubuhnya sehat saja udah cukup. Jadi gak usah beli baju. Gak usah makan lu. Udah ya? Apa ya saya bilang? Yang gak ada perbedaan apa? Karena semuanya sama-sama dipercaya. Itu poinnya. Jangan sibuk yang 5, 2, 1. Tiga-tiganya dipercayakan. Enough. Karena ada yang tidak dipercayakan. Dipilih, puji Tuhan kamu dipilih. Jangan sibuk sama orang yang gak dipilih. Kalau sama-sama dipercayakan semua, itu berarti saudara ada di dalam hatinya Tuhan, dan namamu ada dalam hatinya Tuhan. Dan engkau memang pantas untuk dipercaya. Jadi semua yang melayani Tuhan harusnya berdiri di atas mimbar, gue layak dipercaya. Dan saudara yang datang jemaat hari ini nih, adalah orang yang layak dipercaya. Ada di gereja yang layak dipercaya, dan ketemu pendeta yang layak dipercaya. Supaya sama kali ya ilah. Dan membahas firman Tuhan yang layak dipercaya. Jadi sama-sama percaya, gak usah ribut. Masalahnya tugasnya aja beda-beda. Saudara jadi jemaat, saya jadi pengkhotbah. Om Joni jadi WL, pemusiknya jadi. Semua orang sudah punya partnya masing-masing. Gak usah duduk gini, mau jadi pendeta. Lu diri, gue duduk. Biarkan semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita tahu sesuai dengan porsinya masing-masing, kita gak saling baku sikut. Karena kenapa? Tuhan tahu kepada siapa dia harus memberkati. Nah baru kita masuk ke toolsnya, tadi core-nya tuh. Wih, ya tadi ngomong core terus lo gue Pak. Tanpa disadari gue lagi promosiin core lo. Lo ikut core lo, kalau gak aman lo ya. Yang satu dikasih berapa? Yang satu dikasih berapa? Yang satu dikasih berapa? Baca Alkitab sesuai dengan apa? Kalau sesuai dengan kesanggupannya, itu berarti yang tahu mereka mampu itu siapa? Tuannya. Tuannya kasih 5, memang kamu sanggup ya 5. 2, ya 2 memang aku tahunya kamu sanggup. 1. Itu berarti 3-3-nya dipercaya, tapi mereka sering sekali tidak tahu kemampuan mereka, tapi Tuannya tahu kemampuannya. Udah lu jadi aser aja udah cukup. Ya lu jadi singer udah cukup. WL cukup. Jangan dipaksakan aser jadi pengkhotbah. Lupa diri dia. Biasa nyambut. Suruh khotbah. Panjang khotbah dia cuma gini doang. Ada amin. Semua sesuai dengan partnya masing-masing. Kalau coba kita pembicara tamu. Pak, kali ini Bapak gak diundang khotbah. Jadi aser. Jadi gue gak khotbah jadi aser di luar gitu. Shalom. Bapak gak khotbah. Enggak di sini aja gitu loh. Ada yang 5, ada yang berapa? Ada berapa lagi? Yang 1 jangan iri sama yang 2, yang 2 jangan iri sama yang 5. Yang 5 jangan julid sama yang 2, yang 2 jangan julid sama yang 1. That's it, itu paling aman. Karena setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Bagian porsinya sudah ada, partnya sudah ada. Berkat Tuhan itu begitu, gak usah dicawe-cawe. 1, 2, 2, 5, 5 jangan iri sama 2, 2 jangan iri sama 1. 1 jangan iri sama 2, 2 iri jangan 5. Yang paling bahaya 5 iri sama yang 2, itu bahaya. Kenapa? Takutnya 5 pindah ke 2, 2 pindah ke 5. Jangan diintip berkat orang bos. Karena setiap orang sudah punya porsinya masing-masing.
Yang punya tampan tuh Tuhan, bos. Yang punya ladang itu Tuhan. Yang punya area bisnis itu Tuhan. Tuhan bisa pindah-pindahin doang, bos. Kayak main catur. Ini cocok nih, gue pindahin sini. Oh ini cocok nih, gue pindahin sini. Oh ini, nggak usah digrab-grab, tarik aja. Tarik ini gue pindahin ke kanan. Kayak dipindah-pindahin aja, kayak dipindah-pindahin nih kursornya. Tuhan tuh yang ngatur semua. Kayak diatur digit aja. Oh ini gini, ini pindah ke sini. Gitu aja udah. Kita sedang menikmati yang Tuhan sudah percayakan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 15. 1, 2, 3 ya. Yang 5. Yang seorang lagi. Yang seorang lagi berapa? Masing-masing menurut apa? Ayat 16. 1, 2, 3 ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba berapa lah? Yang 5 kerja dapat berapa? Jadi untungnya berapa persen? Konsisten, taat, kerja keras, fokus, tidak melihat kiri dan kanan. Straight to the point. On the rule. Ada dalam petnya Tuhan. Kerja keras dia. Nggak mau pusing. Konsisten, taat saja. Semua kerjakan by system. Fokus dia. Nah orang yang kayak begini pantas dapat untung 100%. Nah sekarang tuannya pulang dari luar negeri tanya, lu dapat berapa? 5. Oke, dipuji apa? Ayat 21. 1, 2, 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang apa? Masuklah dan turutlah dalam apa? Sekarang saya mau tanya, dari 3 orang itu yang paling dapat talenta banyak yang mana? Yang mana? 5 kerja dapat berapa? Jadi berapa? Harusnya tuannya bilang begini, engkau telah setia dalam perkara yang besar. Karena dia yang paling banyak dapatnya. Tapi dia bilang, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Bagi Tuhan is small thing bagi kamu. Kalau dia sudah dapat paling banyak dan Tuhan yang memuji, ini baru small thing bagi kamu. Aku akan kasih the big thing. Itu berarti Tuhannya tahu mentalnya siap untuk dibuat jadi big thing. Dan Tuhannya tahu bahwa kapasitas dia tidak sampai di situ. Gua angkat lu lebih tinggi lagi, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, karirmu, gua angkat lagi nih. Kenapa? Karena potensimu ada di posisi itu. Itu berarti semua yang di tempat ini, semakin engkau sukses, semakin engkau dipakai Tuhan, semakin engkau lakukan apa? Yuk jaga hatimu. Yuk jaga hati, kita jaga hati dengan baik. Yuk still humble. Dengar orang ngomong, dikritik dengar, ada masukan ngomong, lu baik. Dibentuk oleh Tuhan, lu akan diangkat oleh Tuhan dengan baik. Itu berarti makin kaya, makin tenang. Makin diberkati Tuhan, makin tenang. Semua hatimu flat saja, tapi spiritmu harus makin kuat. Pasti Tuhan akan angkat engkau sesuai dengan porsinya. Ada amin gak nih? Jadi kalau saudara tiap hari usahamu, wah hebat ya Pak, saya belum marketing aja Pak, dagangan saya laku keras Pak. Karena Tuhan aja bos. Karena Tuhan aja tuh yang kasih customer ke kamu. Nikmati aja berkat itu. Santai aja, gak usah jumawa, gak usah kaget. Ih gila hari ini penjualan gue oke nih, gak usah. Ini saya baru kelihat nih khotbah nih, sampai keluar ya jemaat luar. Kayaknya sampai di lift sana ya, eskalator ya. Ya. Lalu saya pernah khotbah di satu gereja, Jakarta juga lah kapasitas 3.000 orang. Sampai dengan di karpet ini isinya manusia doang nih. Nggak cukup lagi tempat duduk di karpet sini, tempat musik. Mereka duduk semua isinya jemaat, sini jemaat juga. Pernah gitu ya. Pernah rasa khotbah begitu, so kita bergerak ini udah ada isinya orang semua tuh. Oh iya. Makin banyak orang begitu, hati gue makin takut loh. Kalau nggak jaga hati, rusak loh. Kalau makin diberkati Tuhan, lu nggak jaga hati rusak. Beneran deh.
Pelan tenang. Pernah khotbah 70.000 orang, KKR Natal di Surabaya. Itu gereja besar sekali, lihat begini 70.000 orang. Lagi panggil obat, orang datang. Desak-desakan Pak, parkir full Pak. Sampai gak bisa lagi ada orang. Kalau gak jaga hati, rusak loh hatimu. Diundang gue di khotbah di Mampang tuh dekat Trans TV. Ada satu gereja masuk ke dalam gang. Baru-baru ini. 1 bulan, 2 bulan yang lalu lah. Pak, ini gereja kecil Pak, isinya orang gak mampu semua. Ini tuh orang kalau ada ngomong kayak gitu hati gue miris. Kenapa? Lu kenapa sih ngomong kayak begitu? Ya udah, karena saya udah iyain jam 8. Ingat loh, gue ada pelayanan jam 10. Gue khotbah sampai jam 9. Paling hebat setengah 10. Oh iya Pak, kita ibadah 1 jam. Ya udah ya, saya kasih tahu ya. Datang saya masuk ke dalam. Memang gang situ. Tadi udah pakai jas, buka jas. Lengan panjang, lipat langsung. Sesuai konteks lah. Saya nggak pakai jas masuk ke dalam nanti pulang. Lipat-lipat udah masuk khotbah di dalamnya. Hanya pemain keyboard 1, WL 1. Mic-nya tuh udah berkarat Pak Ivan. Saya tanya sama gembalanya, ini gereja udah berapa lama Pak? 52 tahun. Tuhan Yesus lebih tua dari gua. 52 tahun, iya. Kami setia Pak. Ini kita udah generasi kedua. Jemaatnya semua full. Ya nggak nyampe 100 lah, 80-an orang. WL di situ. WL pimpin pujian tuh mic-nya tuh udah berkarat. Gue duduk di situ Bos, nyeruduk baru kali itu. Duduk sampai berlutut, diem. Kok kayak begini ya gue rasa ya. Oh rasakan hadirat Tuhan ini kok kuat sekali, kok begini, kenapa ya? Air mata tuh kayak keluar aja begitu, kok kenapa begini gue ya. Kok hancur banget hati gue ya. Pemain keyboardnya juga gak jelas, kortek kemana-mana. He touch me. Lagunya dia nyanyi, dia jama. Kenapa ya begini hati gue hancur banget ya. Khotbah dibilang Pak Pendeta, katanya Bapak khotbah bisa 30 menit. 1 jam juga gue khotbah. Sampai lupa gue khotbah jam 10. Pas turun selesai khotbah, Pak di mana Pak? Khotbah udah mau mulai, Tuhan Yesus. Pulang dikasih persembahan kasih, ini Pak Petra berkat Pak. Sedih ya gue ya. Oh iya Pak, saya terima ya Pak. Iya, tapi saya boleh kembalikan lagi ya Pak. Kalau Bapak kembalikan itu berarti Bapak gak mau sentuh gereja kami lagi. Oh salah Pak, saya udah terima loh. Saya kembalikan lagi. Bapak mau diundang lagi? Diundang lagi gak apa-apa. Asal waktunya tepat. Hari ini ingat baik-baik. Ya makin diangkat Tuhan, makin diberkati Tuhan. You still humble, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Ayat berikutnya yuk, naik ke atas. 17 kita akan baca ya. 1, 2, 3, ya. Yang dapat 2 talenta, berbuat hal yang sama dan mendapatkan laba berapa? Berapa persen? Artinya kualitas kerja dari yang 5 dan 2 sama. Sama-sama kerja keras, ulet, tahan, straight to the point. Fokus, kualitas 5 dan 2 sama karena keuntungannya sama. Bedanya kuantitinya aja yang beda. Tapi kualitasnya sama, karakternya sama, cara kerjanya sama, berbuatnya sama. Mengefisiensikan waktunya oke, penggunaan anggarannya benar. Itu berarti orang ini layak dipercaya. Tahu nggak apa yang dipuji oleh Tuhan ya? 23, kita tarik ya. Ayat 23, 1, 2, 3. Ya, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam apa? Yang 5 dia bilang begini, engkau setia dalam perkara yang kecil. Yang 2 dia ngomong apa? Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Kata memikul itu berat loh. Dan tidak itu diberikan kepada yang 5 talenta. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Artinya begini saudara. Orang itu dalam usaha bisnis atau pelayanan starting from minus untuk tarik ke zero itu lewat berdarah-berdarah loh. Nah kalau udah 0 nih untuk naik ke angka 1 apalagi bisnismen ditipu lah,
dapat PO, barangnya bilang original, padahal KW, orang kasih duit setengah dibawa kabur, ditipu terus nih. Lama-lama dia apal nih, kalau PO dari dia pasti tipu. Kalau barang dari dia kacau, jangan kasih percaya sama orang nggak Bang. Jadi kita udah tahu nih kalau rasanya ditipu bagaimana. Tahu, pelayanan juga begitu, melayani Tuhan awal-awal tek gitu, wah ini bagaimana ya? Wah ini bagaimana susah ya? Ini bagaimana ya susah ya? Oh proses pelayanan kita 26 tahun, naik begini bagaimana ya? Oh ini pelayanan begini ya? Dicek, oh ini bagaimana nih? Mulai lagi cari polanya bagaimana, terbentuk baru, naik ke step 1. Nah dari 0 ke step 1 itu, perasaan, tenaga, pikiran, mental kita terkikis, habis, kuat sekali saudara. Naik ke step 2. Deng, lepas tuh pikulan itu, mulai dipikul, selesai. Kalau dari 2 pindah ke 3 gampang, pindah ke 4 gampang, pindah ke 5 gampang. Karena kenapa? Sudah berdarah-berdarah dulu di sana. Sehingga dia lihat biasa saja. Maka Tuhan dia bilang engkau setelah setia dalam perkara yang kecil. Dan yang kedua dia bilang engkau setia dalam memikul tanggung jawab yang besar. Itu berarti kita yang hari ini wajahnya masih cibi-cibi. Kita lagi fight hidup kita hari ini bos. Kita lagi cari bangunan rumah tangga kita dengan benar. Rumahmu masih ngontrak dan kita harus punya rumah yang benar. Hari ini kita lagi berjuang nih. Lagi lakukan sesuatu. Dipikul tanggung jawab itu. Maka dibilang engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab kecil ini. Semua yang ada di tempat ini. Kalau engkau sudah ada dalam step-step berikutnya. Dan engkau rasa berat. Bersyukur Tuhan lagi ingin memberkati kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Bangga gak sih punya Tuhan Yesus? Siapa yang bangga? Coba angkat tangan. Berikan tepuk tangan ya. Sekarang kita lihat nih yang satu nih. Males gue bacanya. Tapi udahlah gue harus baca. 18, 1, 2, 3 ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali apa? Di tanah lalu apa? Wah ini si Amsyong punya nih orang kayak gini nih. Dikasih modal untung 1. Tuannya gak salah kan? Untung 1 loh. Dia nggak jaga kepercayaan. Ditaruh di dalam lubang. Lihat argumentasinya apa. 25, 26, 27. Kita baca yuk. 25, 26, 27. Ayat 26 aja yuk. Langsung kita baca. Nggak, tunggu dulu sebentar. 24, 25 dah kita baca. 24, 25. 1, 2, 3 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah apa? Apa? Terlalu sibuk ngurusin orang. Tuhan, kamu orang yang kejam segala macam. Aduh jangan begitulah cara berpikir. Apakah yang 2 dan 5 tidak tahu? Tuhan yang begitu tahu, tapi dia gak kepo tuh. Jangan terlalu kepo sama orang. Kalau sudah dikasih tanggung jawab, jangan urusin orang lain. Urus dirimu sendiri aja. Kalau urus dirimu dengan benar, keluargamu dengan benar, usaha bisnismu dengan benar, saya yakin dan percaya, rumah tanggamu, usaha bisnismu, pekerjaanmu semua diberkati oleh Tuhan. Gak usah diurus dagangan orang bos di luar. Gak usah diurus. Saudara jualan boba, ada boba baru, lu gak usah ribut. Gak usah itu bobanya pakai apa tuh? Enak kan pakai gula apa? Gak usah digitu-gituin. Lurus aja, lihat sini. Jualanmu aja, cukup, gak usah diurus. Makin kamu urus, makin kamu gak jalan, dia makin jalan. Itu berarti semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau Tuhan sudah kasih part buat saudara, usaha bisnis apapun, pekerjaan yang kau berikan, suami yang baik, istri yang baik, gak ada yang sempurna. Kita nikmati hari ini dan kita bersyukur hidupmu pasti diberkati Tuhan. Istri gue gak kayak istri sebelah, gak usah dibahas. Laki gue gak, udah gak usah dibahas. Yuk, lompat kita 29.30 terakhir. Kayaknya gue takut pemusik naik ke atas. Terakhir ya kita baca yuk. Yuk sama yang kuat terakhir. 1, 2, 3 ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan apa?
Karena ternyata yang satu itu dikasih yang ke-10. Kenapa nggak dikasih yang ke-4? Jangan. Karena bagi yang 4 itu dia sudah memikul tanggung jawab itu. Terlalu berat. Takutnya dikasih ke-1 ke dia, malah makin berat, yang 4 jadi hilang. Kasih yang 5, kenapa? Karena dia itu anggap ini perkara yang kecil. Waktu dikasih 1 itu, pasti dia akan ngecun. Kenapa? Dia tidur aja besok dapat cuan. Itu berarti semua mental kita hari ini sedang dijaga oleh Tuhan. Engkau layak dipercaya oleh Tuhan. Makanya ada orang yang makin kaya, ada orang yang makin susah. Karena masalahnya apa? Orang susah itu kelihatannya lebih sombong daripada orang yang kaya. Nah, ulang ya. Biasanya orang susah itu lebih sombong daripada orang kaya. Kenapa? Mau dibantu, nggak usah. Emang kamu pikir aku siapa? Oh, Tuhan tolong. Saya nggak pernah tolak berkat dari orang. Nggak pernah. Dalam hidup saya. Terima berkat dan gua kembalikan. Baru-baru ini ketemu sama orang, dia ngobrol sama saya konseling. Pulang dia kasih saya amplop tipis. Pak, jangan lihat isinya ya Pak. Ya enggak lah, tapi kan saya bukan ntar. Kasih saya berkat loh. 2 lembar warna merah. Jangan lihat Pak, saya ambil loh. Jangan pikir saya nggak ambil. Lo kasih gue 100.000 aja gue ambil. Gocap aja gue ambil. 10.000 aja saya ambil. Kamu kasih 2.000, keterlaluan. Lu pikir gue tukang parkir loh. Tapi tetap saya ambil. Tetap saya ambil. Masalah saya kembalikan tuh urusan saya. Prinsip saya sederhana. Kamu mau kasih berkat sama saya atau mau kasih berkat ke orang lain, hatimu sudah siap untuk berkati saya. Alkitab bilang apa? Kalau kamu punya kerinduan untuk berkati orang, kamu sudah diberkati Tuhan. Ketika kamu memberi pakai amplop rapi, saya terima. Buka berkat itu, saya bilang sama istri saya, ini orang kasih gue berkat tertib banget lu Yol. Uangnya uang baru lo mah. Siapa Pak? Tadi baru ngobrol, minta didoakan. Kasih 200.000 nih Pak. Mah, uangnya baru mah, amplopnya bersih lagi. Tuhan berkati ya mah, orang itu diberkati Tuhan melimpah ya. 2 kali dapat berkat ya. Baru niat aja sudah diberkati. Dia ngasih, 2 kali berkati. Gue doain lagi. 3 kali lo diberkati. Gue berapa kali? Sekali doang. Berapa? 200.000. Jangan hina lo, ya ilah. Itu berarti hari ini benar Alkitab bilang apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan pasti berkati saudara.